Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Selamat siang Tribuners. Berita pertama, perseteruan antara PS Glow dan MS Glow memanas. MS Glow wajib bayar 37 miliar rupiah. Perseteruan antara pihak Sandi Purnamasari dan Putra Siregar memanas setelah MS Glow dikabarkan kalah melawan PS Store Glow di pengadilan. Pada Senin 18 Juli 2022, Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan dari PS Store Glow terkait sengketa merek dagang dengan MS Glow pada Selasa 12 Juli 2022. Dalam keputusan ini pula disebutkan bahwa Putra Siregar memiliki hak eksklusif atas penggunaan nama dagang PS Glow. Merek dagang PS Store Glow dikatakan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 yakni kosmetik. Dalam keputusan ini, MS Glow diharuskan untuk membayar ganti rugi pada PS Glow sebesar 37 miliar rupiah. Bahkan, MS Glow juga diperintahkan untuk berhenti diproduksi hingga menarik seluruh stok yang sudah beredar di pasaran. Terkait hal ini, rupanya banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa MS Glow bisa kalah melawan PS Store Glow atau biasa disebut MS Glow. Padahal MS Glow sudah diluncurkan terlebih dahulu. Dikutip dari unggahan akun Instagram @septiasiregar17 pada Senin 18 Juli 2022, Septia Siregar selaku istri dari Putra Siregar pun membeberkan alasannya. Ia mengaku bahwa sebenarnya saat ini sedang fokus dengan kasus Putra Siregar yang ditahan atas tuduhan penganiayaan. Namun ia perlu menjelaskan duduk perkara dengan MS Glow karena masalahnya sudah makin melebar. Disebutkan Septia, sebelum masalah hingga jadi sebesar ini, pihak Sandi melaporkan PS Store Glow atas tuduhan menggunakan merek mereka dan penipuan. Putra Siregar kemudian berusaha melakukan mediasi dengan Sandi dengan mengajak sang istri Septia. Septia menyebutkan saat mediasi PS Store Glow sudah berusaha menghentikan produksi hingga menarik produk dari reseller. Di tengah kisru tersebut, akhirnya hak kekayaan intelektual yang sebelumnya didaftarkan oleh Putra Siregar keluar sehingga penyidikan dihentikan. Namun Sandi justru mengajukan pembatalan merek dagang PS Store Glow ke Pengadilan Niaga Medan di saat pihak Putra sudah berhenti memproduksi skincare. Pengadilan Niaga Medan kemudian mengabulkan pengajuan MS Glow karena PS Store Glow dianggap menyerupai merek dagang milik Sandi Purnama tersebut. Hanya saja, kemudian Septia Siregar menyelidiki lebih jauh hingga diketahui bahwa MS Glow izin produksinya bukan sebagai skincare. Istri Putra Siregar itu menjelaskan bahwa pihaknya menggugat balik di Pengadilan Niaga Surabaya sebagai upaya membela diri. Berikut pernyataan dari pihak MS Glow. Ini memberi penjelasan, ini kan adalah ada perkara hukum. Kami menjelaskan dari sisi hukum apa yang terjadi dan sesungguhnya sehingga bisa mengurangi kegaduhan di luar. Itu sih tujuan sebetulnya. Dan untuk itu bersama kita hari ini sudah hadir dua orang yang akan menjelaskan pemaparan. Yang pertama adalah Bang Arman Hanis dari kantor pengacara Hanis dan Hanis sebagai penasihat hukum dari MS Glow. Yang kedua adalah Bapak Adi Sukanto, praktisi hakim terkait intelektual karena perkara kami kan terkait dengan merek. Dan untuk itu kita mulai saja dengan Bang Arman. Silakan Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Rekan-rekan media yang saya hormati ya.
Saya mungkin hanya menjelaskan secara singkat selaku kuasa hukum dari MS Glow mengenai permasalahan yang ada agar tidak menimbulkan kesimpang siuran atau spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena kan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis mengenai permasalahan ini. Jadi saya jelaskan bahwa MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sardi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDN 0006333038 untuk kelas barang atau jasa nomor 3. MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32, yaitu minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur, dan 44. Kelas 44 ini apa? Yaitu terdiri dari beauty clinic dan lain-lain ya. Pada bulan Februari 2022, kami atau MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait merek PS Store Glow yang memiliki kemiripan ya dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnisnya. Gugatan tersebut telah diputus dan putusannya mengabulkan gugatan kami pada tanggal 14 Juni 2022. Apa dasarnya? Pertimbangannya adalah prinsip fair to use dan first to file atau pengguna pertama dan atau pendaftar pertama. Artinya di sini kita bisa ketahui bersama, yaitu MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu atau yang pertama kali dibanding PS Store Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Di dalam putusannya juga Pengadilan Negeri Medan tersebut memerintahkan Ditjen Haki untuk mencoret nama merek PS Store Glow di kelas 3 dan 44. Dalam pertimbangannya, penggunaan merek PS Store Glow dilandasi etika tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men. Ini harus saya tegaskan ya. Dari hasil seluruh keputusan majelis hakim tersebut di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan itu sudah sangat cukup ya menjelaskan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak dari MS Glow sudah cukup kuat atau kuat lah ya, tegas membuktikan bahwa MS Glow adalah pemakai merek pertama yang hadir lebih dulu dari PS Store Glow. Apa yang dilakukan oleh PS Store Glow dalam hal ini setelah Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan dari MS Glow? PS Store Glow ini melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam Undang-Undang Merek atau Pengadilan Niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Store Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Store Glow. Nah, kita kembali pada proses. Berita selanjutnya datang dari komika tanah air Marcel Widianto dan Celine Evangelista mengaku saling merasa nyaman. Komika Marcel Widianto dan Celine Evangelista kini sedang menjadi perbincangan hangat.
Pasalnya baik Marcel maupun Celine tidak malu untuk menunjukkan kemesraannya di depan publik. Beberapa waktu lalu pasangan ini melakukan adegan lamaran di salah satu stasiun televisi yang membuat warganet bertanya mengenai hubungan mereka. Namun Marcel mengakui bahwa adegan tersebut hanya salah satu adegan yang sudah direncanakan di belakang layar. Banyak yang menyangka bahwa hubungan antara komika berambut keriting ini dengan Celine Evangelista merupakan hubungan yang serius. Oleh karena itu, saat adegan lamaran tersebut banyak warganet yang menganggap serius adegan itu. Tetapi Marcel mengaku bahwa awalnya adegan tersebut hanya candaan saja yang akhirnya dianggap serius. Meski sudah memperlihatkan kemesraan di depan publik, Marcel mengaku bahwa hubungannya dengan Celine belum ada sampai di tahap serius. Dirinya mengatakan bahwa dirinya dan Celine hanya sebatas saling merasa nyaman. Berikut wawancara dengan Marcel Widianto. Ini juga kita udah tahu. Tadinya kita tuh kayak udah bisa menjalankan tiba-tiba dijadiin serius gitu, dan memang kalau untuk masalah kedekatan ya memang belum ada hubungan apa-apa, tapi memang saling nyaman aja gitu. Jadi canggung nggak sih, Sal? Enggak sih, jadi malah lebih lucu lagi, malah lebih kocak lagi gitu. Jadi karena ya saling ngabarin gitu. Sekarang tuh udah di titik itu, sekarang udah selalu intens nanya kemana hari ini gimana gitu. Jadi kayak makin deket sih. Tapi lo nya sendiri pengen punya hubungan lebih nggak sih sama Kak Celine apa gimana? Gue lebih ke nggak pengen ada ekspektasi tinggi ya Kak, tapi ya doain aja lah kalau emang ini harinya baik dan juga memang jodohnya baik ya kita nggak ada yang tahu. Kalau kenapa? Iya makanya gue senang banget gitu mah, banyak banget yang terima bahwa beritanya itu positif gitu. Meskipun ada juga yang bilang katanya gimmick, katanya settingan, ya nggak apa-apa juga gitu, karena memang ya kalau gimmick ya emang di TV emang banyak gimmick, karena memang bermulanya dari gimmick juga gitu, akhirnya jadi deketnya ya di setting juga gitu, di setting bahwa ya kita nyetingnya biar bisa lebih deket ketika lagi ada di set atau di mana gitu sih. Gak ada yang salah, ada yang ngomong gimmick, ada yang ngomong settingan, gak ada yang salah, ada yang ngedoain juga malah tidak ada yang salah. Jadi menurut gua ya mudah-mudahan sih menjadi yang terbaik aja, doain aja. Tapi kalau ketemu sama anak-anaknya udah pernah belum Kak? Udah, jadi beberapa kali ya gue nemenin anaknya Cio buat main go-kart gitu. Tapi memang tidak dipubliskan karena memang gue ketika gue pengen nikmatin dulu aja gitu, maksudnya tidak melulu apa-apa di posting di mana gitu. Tapi susah nggak sih untuk dapetin hati anak-anaknya Katolik? Sebagai teman baik ya nggak susah sih kan, karena memang kan bule anaknya Mas, jadi bukan anak Indonesia gitu yang tiba-tiba dikasih mainan dari pasar Gembrong mau gitu kan. Ini bule tuh jadi kayak adaptasi juga beda gitu. Jadi gue baru kali ini sih ketemu anak bule ya. Kalau di rumah gue kan anaknya bocah-bocah periuk gitu. Dipanggil berarti pakai bahasa Inggris. Iya, gue juga lagi belajar bahasa Inggris nih dari RPUL. Apa namanya? Apa? Adalah gitu, kamus bahasa Inggris. Berita selanjutnya datang dari aktor Tora Sudiro, dipergoki anaknya lihat foto wanita di media sosial. Tora Sudiro belak-belakan memiliki hobi melihat foto wanita di sosial media. Rupanya hobi Tora Sudiro itu diketahui oleh putri kecilnya hasil pernikahan dengan Mike Amalia yang bernama Jenaka. Menurut Tora Sudiro, Jenaka kerap komplain kepadanya ketika memergoki sang ayah melihat foto wanita-wanita seksi. Tak hanya marah, Jenaka juga ternyata mempertanyakan rasa cinta Tora Sudiro kepada Mike Amalia. Seperti diketahui, Tora Sudiro dan Mike Amalia memiliki seorang putri dari pernikahan mereka. Sebelumnya, Tora Sudiro sempat menikah dengan memiliki 2 orang putri. Senada dengan Tora Sudiro, Mike Amalia juga memiliki 2 putri dari pernikahan sebelumnya. Berikut wawancara dengan Tora Sudiro.
juga kemana-mana juga udah mulai males. Apa gara-gara anak udah gede juga nih jadi Anak banyak udah yang gede, ngawasin? itu juga udah gede, jadi emang harus jaga-jaga. Apalagi kayak sekarang ngomong sembarangan gitu. Kalau dulu kan gue seneng ngomong ya ala kadarnya ya, gue ngomong sembarangan gitu. Kalau sekarang anak pasti nanya gitu kan, kok lo ngomongnya gini sih, kok lo ngomongnya gitu. Jadi ya itu semakin dijaga aja. Dari kelima anak mana sih yang lebih banyak komplain gitu kalau kata orang ngomong? Kalau yang paling banyak komplain sih yang paling kecil. Yang paling kecil suka komplain gitu. Apalagi kayak misalnya contohnya lihat sosial media, gue suka lihat cewek-cewek yang seksi-seksi gitu kan. Nah dia suka marah-marah kayak gitu. Kamu nggak cinta sama Mamim? Gue bilang, cinta, tapi kan ngeliatin yang lain boleh, ngeliat doang. Gue bilang, terus itu dia suka marah-marah, kayak gitu-gitulah. Kak, kemarin baru liburan terus banyak yang salpok nih Kak, sama anak-anak kakak pengen jadi mantu nih kayaknya, dari gimana nih Kak? Iya, nggak apa-apa ya, coba aja kalau berani. Enggak juga. Ya biarin aja kayak gitu berjalan dengan organik ya, maksudnya kayak kita kan juga ngalamin waktu sekolah, kenalan, punya pacar, atau kerja, akhirnya punya pacar, akhirnya jadi suami, biar aja berjalan dengan sendirinya gitu, nggak pakai gua atur-atur. Emang kriteria jadi mantu kantoran tuh harus seperti apa sih? Ya harus lawan jenis ya kalau saya sih. Ya maksudnya ya, selain itu ya, dari entertain ke atau Enggak harus bisnis. entertain. Yang penting tanggung jawab. Wah, ya normal lah kayak orang-orang lain, tanggung jawab, bisa bekerja dan sebagainya. Tapi protektif ke anak. Satu keyakinan, gue mah santai ya. Beneran. Protektif ke anak nggak sih Kak? Ya lumayan protektif. Ada kekhawatiran apa mungkin yang bisa bikin jadi kayak, aduh harus lebih jaga-jagain anak-anak nih ngeliat sekitar atau gitu? Ada mata kamu Kekhawatiran. bagus. Kekhawatiran sendiri ada. Ada kekhawatiran sendiri? Nggak ada sih, kalau gue sih sekarang ya alhamdulillah aman-aman aja sih. Sekarang lebih takut sama anak apa sama istri sih Kak? Sama anak. Tapi anaknya udah pernah pacaran belum? Udah, anak saya yang pacaran udah 3. Udah pernah ketemu? Udah ketemu banget. Enggak dong, enggak 3 pacar. 3 pacar. Bukake dong. Tapi dibebasin ya pacarannya? Atau ikut Enggak, maksudnya dibebasin tuh gimana nih? kayak kalau misalnya dia lagi keluar ditemenin kemana-mana? Oh enggak, dulu sempat begitu, sekarang udah pada gede-gede kan. Anak saya yang paling gede aja udah 23 tahun. Terus yang bawahnya udah 21. Jadi udah nggak ditungguin, udah gede-gede. Tapi nanti kalau misalnya Bang Nura tuh jadi calon mertua yang galak gak sih buat cepat? Gue mau calon mertua yang asik. Anak gue sebelum masuk ke rumah gue tes bisa minum apa enggak. Minum aqua. Weh, dapat iklan kita. Asik. Sejauh ini bakatnya kayak gimana? Bakat apa? Anak. Ada kayak entertain gak? Oh, bakat anak. Yang satu penarinya Agnes Monica. Iya, bangga gua. Itu anak gua yang kedua, dancernya Agnes Monica. Terus ada juga si Kera, dia udah mulai main kayak sinetron gitu, OTT, main OTT. Si Jenaka lagi kita program buat jadi penyanyi. Tapi memang diarahkan kayak kamu? Nggak diarahkan, cuman karena ya memang tiba-tiba dia nyanyi, kok suaranya oke nih gitu kan. Terus ada salah satu teman yang memang pembuat lagu juga dengerin dia nyanyi, sini gue bikinin lagu deh. Akhirnya dibikinin lagu sama dia. Terus ya udah, ntar nggak tahu kedepannya. Pokoknya itu sih gue coba aja semua. Karena kan cewek semua nih khawatir sama pergaulannya nggak sih Kak? Enggak sih, pergaulannya baik-baik. Tadi sempat dibilang protektifnya kayak gimana tuh? Kayak kamu di mana nak, nggak pulang-pulang nih gitu? Enggak. Oh iya, itu ibunya sih, ibunya kayak gitu. Gua ada aplikasi juga yang ngikutin anak-anak kemana aja gitu. Jadi itu gua lihat gitu, misalnya pergi ke sini gitu, kok nggak pulang-pulang. Nah itu gua udah tahu tuh dia misalnya lagi ke Kemang atau kemana gitu, gua tahu mereka di sana gitu. Jadi ya udah. Mereka protes nggak? Iya. Enggak, itu kan demi kebaikan mereka. Maksudnya daripada ntar tiba-tiba dia kenapa-napa, kita nggak tahu kecelakaan di mana gitu, gue bisa langsung cepat gitu ke tujuannya karena udah ada di handphone. Tapi rasanya apa sih Kak, jadi laki sendiri di rumah situ di Jos?
kadang bosen. Karena mainannya mainan anak cewek semua gitu. Gua sekarang daripada ngulik motor lebih sering skincarean. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Prilly Latuconsina, dipercaya isi soundtrack film terbarunya. Rumah produksi Falcon Pictures bersama Star Vision Plus kembali meluncurkan film yang bercerita tentang kisah cinta anak remaja berjudul 12 Cerita Glenn Anggara. Film ini dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Junior Roberts, Angga Yunanda, Adis Tijara, Abun Sungkar, Dania Salsabila, dan Alia Rohali. Di film ini, Prilly Latuconsina tak hanya beradu akting, tetapi juga dipercaya untuk mengisi soundtrack film 12 Cerita Glenn Anggara yang berjudul Luka Kecil. Frederica selaku produser film menuturkan alasannya memilih Prilly Latuconsina sebagai pengisi soundtrack antara lain lantaran ia adalah artis yang multitalenta. Dipercaya untuk mengisi soundtrack, mantan kekasih Maxine Bautier itu langsung menerima tawaran tersebut. Selain itu, Prilly mengatakan lirik lagu sangat sesuai dengan cerita di film 12 Cerita Glenn Anggara. Prilly berharap lagu ini memiliki pesan yang positif bagi pendengarnya. Nantinya, film 12 Cerita Glenn Anggara akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Prilly Latuconsina. Dari aku ada yang jauh lebih muda juga ada. Jadi anak SMA tuh adegannya cuma beberapa scene aja. Ini kayak baru lulus SMA lah. Ya seru sih, aku emang selalu dapat peran yang lebih muda dari umur aku. Itu kayaknya anugerah ya, berarti kan panjang jenjang karirnya. Tapi nyaman nggak dengan Ada kesulitan juga gitu nggak sih Kak? Sama Reja lebih sulitan mana? Nyaman sih semuanya gitu, karena balik lagi lawan main kan tergantung sama ceritanya ya. Kalau di 12 Cerita Glenn Anggara kan emang ceritanya aku sama Glenn emang lebih tua aku, karena aku kakak kelasnya Glenn gitu. Terus sama teman-teman yang lain juga aku udah temenan, sama Zahra udah temenan, sama Angga udah temenan, sama Abun juga. Jadi biasa aja sih pas main gak ada kendala apapun. Kalau sama Kak Reza kan emang karakter di seriesnya juga aku lebih muda dari dia gitu. Tapi Kak Prilly kan selalu jadi anak muda ya, anak sekolah gitu. Itu nggak ada kesulitan Kak atau flashback balik ke zaman ngenang-ngenang masa sekolah dulu sih. gitu? Mungkin karena aku tuh temenan sama banyak circle ya, kayak aku circle aku yang jauh lebih tua dari aku ada. Yang jauh lebih muda juga ada. Aku circle-nya banyak, jadi tinggal menyesuaikan aja. Ya. Terus ini nggak apa? Kamu kan kadang-kadang peran sama siapa suka digosip-gosipin, gimana sih? Biasa lah itu mah. Menurut aku itu adalah apa ya? Bumbu-bumbu film. Side effect antara kalau misalnya kita memerankan peran yang ada interaksi atau love interest-nya gitu. Dan itu kayak udah makanan sehari-hari aja, karena udah dari awal aku berkarir di sinetron aja aku udah dijodoh-jodohin sama lawan main aku kan. Jadi bukan hal yang baru, nggak kaget juga, dan aku nggak peduliin hal itu sih gitu. Ya, menyikapinya juga biasa aja ya Kak? Menyikapinya juga biasa aja, selagi lawan main aku yang digosipin nyaman. Karena aku tuh malah concernnya ke lawan main aku, waduh sorry ya digosipin kayak gini, atau kalau misalnya yang punya sosmed, sorry ya di komen-komenin gini. Kalau Kak Reza nggak punya sosmed ya, jadi aman-aman aja gitu. Tapi kalau yang punya sosmed, terus mungkin dia punya pasangan, digosip-gosipin sama aku nggak enak. Jadi aku kadang suka minta maaf ke dianya gitu. Itu cincin dari itu? Aksesoris ya dong, semuanya ada, semua jari. Saya emang suka pakai cincin. Tapi ada kesulitan nggak sih syuting di sini film ini? Si Glenn itu siapa sih Glenn? Glenn itu junior. Oh junior ya. Aku Shena ya. namanya. Kesulitannya tuh sedih banget ceritanya. Jadi aku kan orangnya seneng ketawa, seneng receh gitu kan di lokasi. Nah di film ini aku nggak bisa karena mood aku tuh kebawa sama karakternya, mood aku jadi sedih gitu. Dan karakter Shena itu karakter cewek yang dingin banget. Sebelum dia kena masalah pun dia udah dingin banget karakternya. Nggak pernah senyum, galak gitu. Beda banget sama aku yang ketawa mulu gitu. Nah jadinya itu sih kesulitannya, aku harus benar-benar menyesuaikan sama karakter Shena gitu.
suka diledekin nggak sih sama temen-temen, mungkin Reja sama siapa, suka di itu nggak apa saat dipasangin dengan junior ini? Enggak sih, karena kan maksudnya aku sering dipasangin sama yang lain juga gitu, kayak selesai project sama Kak Reza sama siapa ya dipasangin lagi gitu. Nggak tahu ya, mungkin muka saya fleksibel dipasangin sama yang lain oke aja. Junior itu ganteng nggak sih atau lucu? Dia. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Natasha Wilona. Tak sulit bangun chemistry dengan Adjil Dito. Natasha Wilona memerankan karakter Nadira di series Dikta dan Hukum garapan di Company yang tayang di WTV. Natasha Wilona beradu akting dengan Adjil Dito, Yoriko Angelin, dan Abun Sungkar di series garapan sutradara Hadro Daeng Ratu itu. Tangan para pemain laki-laki seperti Adjil Dito dan Abun Sungkar mendadak dingin karena bertemu Natasha Wilona. Meski begitu, Natasha Wilona tidak sulit membangun chemistry dengan Adjil Dito dan Abun Sungkar. Series Dikta dan Hukum menceritakan tentang Dikta yang diperankan oleh Adjil Dito dan Nadira yang diperankan oleh Natasha Wilona yang akrab sejak masih kecil. Tak disangka orang tua mereka menjodohkan Dikta dan Nadira. Dikta yang saat itu dikisahkan sedang sakit ginjal dan diprediksi tidak akan bertahan ini kemudian mengungkapkan rasa cintanya. Nadira adalah orang yang buat Dikta selalu semangat menjalani hidup. Berikut wawancara dengan Natasha dan Adjil. Ini kan Natasha mau dipasangkan. Sempat kepikiran nggak sebelumnya? Iya. Sampai dia sempat kepo nanya ke temen aku di series aku yang sebelumnya. Iya, aku nanya. Lu main sama Bilo kan kemarin. Gimana anaknya? Nanyain gimana anaknya. Oh gini anaknya fun kok bla 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 bla. Tapi tetap aja ternyata omongan jawaban dari temen ternyata masih belum terlalu ngebantu. Berarti emang harus ngerasain sendiri rasanya main sama Wilona dan Natasha ini kan saya bilang effort untuk main di sini kan luar biasa ya, menurunkan berat badan dan segala macam. Nah, dengan pesan yang disampaikan kira-kira worth it nggak? berdasarkan cerita yang sudah ditulis di skenario, terus juga development karakter yang sangat baik yang kita lakukan bareng-bareng, kita kompak, terus cara Bahadra mendirect kita, gue cukup yakin sih pesan yang kita sampaikan, yang bisa kita sampaikan di series WTV original Dikta dan Hukum ini bisa sampai langsung. Mudah-mudahan ya. Banyak banget pesan moralnya, terutama buat tadi kan emang buat penonton muda ya, anak-anak muda, karena kan kalau orang udah lebih dewasa pasti sudah melewati banyak perjalanan hidup. Cuma kadang-kadang kalau generasi muda mungkin butuh panutan, butuh pegangan, butuh inspirasi, mungkin salah satu series yang tepat buat itu. Jil, tadi kan dia cukup ekstrim tuh, didampingin sama dokter nggak sih atau nggak ada gizi? Nggak pakai dokter sama sekali, malah ketika ngobrol sama orang medis di lokasi, orang medis marah-marah, Kak Adra juga pas dengeran, ya Allah pada ngucap semuanya, tapi ya alhamdulillah akunya di sini masih aman kok, nggak ada kenapa-napa, ya karena itu tadi semangat yang udah teman-teman kasih semua di series Dikta dan Hukum ini. Waktunya mepet juga Waktunya ya. mepet. Teman-teman udah ngasih effort yang sangat besar juga. Ya aku, ya teman-teman aku aja bisa, masa aku enggak. Itu berapa lama sih lu harus ngejaga dia berat badan di nuruninnya? Berapa lama? Enggak, ngejaganya apa sampai selesai syuting kah? Oh, sampai selesai syuting. Malah sampai selesai syuting bajunya malah makin longgar. Beneran yang baju Enak banget sih jadi kamu, Jil. Pengen juga begitu. Bajunya makin longgar. Terus syuting kan naik, udah gak kejaga badan. Iya, tapi ya, namanya juga for you. Dikta. Sorry. Tapi beratnya berapa sih waktu itu? 78, terus turun ke 66. Nah itu berapa lama tuh 66? 3 bulan lebih kah atau sampai? Nggak nyampe sebulan. Sebulan, tadi kamu gak dengerin ya, dia cerita. Gitu. 24 hari, 25 hari. Kalian kan kayak dari tadi saling menguji, terus chemistry dapet sampai luar syuting tuh masih suka hangout gak sih? Masih suka Adjil sibuk, banyak banget kerjaannya, boro-boro bisa hangout. Ya, yang ngomong yang lebih sibuk ya ternyata ya. Tapi kadang memang karena memang nyaman juga ngobrol sama Wilona, sempat juga beberapa kali selesai syuting kita makan bareng dulu sebelum pulang. Iya bener. Ya kan? Bener-bener ya inget. Jadi emang
kekompakannya terjadi, kedekatannya terjadi bukan hanya di depan kamera tapi juga kita di balik di belakang kamera juga kita sangat dekat dan kita ya kayak gini sih tetap sama sih. Iya. Grogi gue kagum soalnya mau gimana. Dasar ikut-ikutan. Will, ini kan banyak banget nih yang grogi dekat kamu nih. Si apa aja juga grogi, itu Sabun juga grogi. Kalau kamu ngadepin yang mereka benar grogi nggak sih, terus gimana ngadepinnya? Grogol. Kalau Ajil tuh emang dia pinter mengambil hati perempuan, bikin cewek tuh jadi kayak kamu gitu. Mungkin Ajil takut kali sama ini ya, di sampingnya Winona atau ada siapa gitu. Apa? Mesti takut gitu. Oh, enggak. Mungkin Enggak, aku nggak gigit. Dia nggak gigit, dia ngurus. Dasar. Nyayang Winona anaknya. Iya bener. Aku kalau udah sayang gitu orang total. Tapi gimana sih yang ngadepin yang kayak Abang kan tadi cerita dia juga grogi. Kalau kamu ngadepin yang grogi itu ngenakinnya gimana? Jadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.